Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan bersak teduh. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu Umatnya Pujilah. Come Christians, join to sing. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Yesus surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati semua kami yang hari ini sudah hadir untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua umat percaya menguduskan hari Sabat ini Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji Engkau Tuhan.
Berkatilah setiap kami ya Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal permulaan hingga akhirnya semua ke dalam tangan Kau yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, sekali lagi kita akan kembali memuji Tuhan. Nomor 26, mulia bagi Allah. To God be the glory. Mari kita bersama-sama membuka suara kita untuk memuji Tuhan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Geblah penebusan mulia baginya. Kedua, darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Daplah penebusan mulia baginya. Ketiga, Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kami kembali boleh datang beribadah, boleh bersembayang di hadapan-Mu. Kami juga bersyukur Engkau menyediakan hamba Tuhan, menyediakan gereja kepada kami, untuk kami boleh beribadah. Oh Tuhan, kami ingat semua jemaat kami dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap setia, tetap cinta kepadamu Tuhan. Kalau mereka dalam kesulitan Tuhan, bukakan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Kalau mereka sedang menanti pekerjaan, biarlah Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan secepatnya Tuhan. Kalau mereka sedang sakit Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali dan bekerja dengan leluasa. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga tetap doakan untuk setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun mereka berada, yang kami kenal, yang kami tidak kenal, ataupun yang kami belum kenal. Oh Tuhan, kami percaya Engkau mengenal mereka. Selidikilah hati mereka terdalam Tuhan, segala kebutuhan mereka Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan. Segala persoalan mereka, Engkau yang menyelesaikannya Tuhan, tolong mereka Tuhan. Oh Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk San Francisco, Bay Area, dan seluruh Amerika Serikat. Berkati Presiden yang memimpin Joe Biden, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar semua keputusan yang mereka ambil, yang dia ambil, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jaga dan pelihara juga Tuhan kehidupan Presiden yang ada di Indonesia, Bapak Jokowi Tuhan, pelihara kesehatannya jalan Tuhan, pemikirannya juga segala rencananya, agar semuanya Tuhan juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang memajukan negara Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan, berikan kesadaran kepada setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang ada di dunia ini, supaya mereka boleh saling menjaga dan juga boleh bersama-sama kompak untuk menghentikan COVID-19 ini. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk diri kami masing-masing. Oh Tuhan, siapkan hati kami yang sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kehidupan kami. Doa ini tidak lengkap Tuhan, doa ini tidak sempurna. Sempurnakanlah Tuhan doa kami mulai doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Pimpin Aku, Lead Me Savior. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat, Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin
ketiga. Tuhan pimpinlah aku sampai badai berlalu. Saat tiba di surga, mataku terhapus. Pimpin aku agar ku tak tersesat melewati hidupku sampai tiba di sorga. Mari kita tenangkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Saud. Kami persilakan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini, hari Minggu, kita kembali boleh bersama-sama beribadah di Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco. Mari saudara, dalam rangka menjelang Jumat Agung dan menjelang Paskah ini, kita akan sama-sama melihat lagi satu bagian Alkitab. Kali ini dalam Perjanjian Lama, saya mengajak kita membuka kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal 43. Yesaya 43 kita akan bacakan mulai dari ayat 16 sampai ayat 21. Yesaya 43, 16 sampai 21, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk. Bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau di hari Minggu ini, kami boleh kembali memuji Engkau. Kami boleh kembali memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pusatkan hati dan pikiran kami ketika kami berada di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menganggap bahwa Tuhan benar-benar hadir juga. Karena kami percaya Tuhan hadir dalam acara kebaktian ini. Dan firman Tuhan akan disampaikan, Tuhan sempurnakan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan perjalanan hidup, baik bagi dirinya yang menyampaikan, maupun bagi kami semuanya yang mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya memberikan tema pada hari ini melalui Yesaya ini, bahwa Allah mengerjakan hal yang baru. Allah mengerjakan hal yang baru. Di dalam perjalanan hidup seseorang, saudara, kita mau tidak mau, setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik akan mengalami yang disebut dengan perubahan. Ada perubahan, artinya apa, saudara? Hari ini dengan hari besok
tidak mungkin sama dan tidak akan sama. Bahkan detik ini dengan detik selanjutnya juga tidak sama. Bagi orang-orang yang masih kuliah, saudara, ia mau cepat-cepat mencari kerja. Kenapa? Karena dia melihat orang yang sudah tamat kuliah bisa kerja dengan baik, dapat uang banyak. Namun ketika kita masih anak-anak, kita berpikir kapan kita bisa umur 17. Kenapa? Karena melihat kakak-kakak, abang-abang kita, umur 17 dia boleh bebas sedikit, boleh nonton di bioskop, boleh sendiri keluar rumah dibebaskan oleh orang tuanya. Dia merasa senang kalau dia bisa mencapai umur 17. Artinya dia ingin menikmati perubahan itu. Itulah impiannya, itulah mimpinya. Bagi teman-teman yang kebetulan mendengar firman Tuhan ini, yang masih jomblo, yang masih belum punya pacar, yang masih single, tentu memikirkan kapan ada pasangan hidupku, kapan ada orang yang bisa dekat denganku, kapan ada orang yang bisa mendampingiku. Sungguh bahagia, saya akan menikah, saya akan punya anak, saya akan punya keluarga. Itu perubahan, saudara. Itu perubahan. Tetapi sadarkah kita, saudara, bahwa perubahan harus ada konsekuensinya. Ketika engkau menjadi dewasa, maka engkau harus bersikap dewasa. Ketika engkau kuliah, maka engkau harus bertanggung jawab terhadap kuliah. Ketika engkau bekerja, maka engkau harus bertanggung jawab terhadap pekerjaanmu. Itu konsekuensinya. Apalagi ketika engkau menikah, engkau mesti bertanggung jawab terhadap keluarga. Bertanggung jawab terhadap istri, anak, ada juga mertua, barangkali juga sanak famili yang lain. Itu semuanya menjadi kelompok kita. Menjadi bagian kita. Kalau ada kesulitan, ada masalah, itu menjadi bagian kita. Itu merupakan tanggung jawab kita. Sudahkah kita siap? Apakah kita bersedia? Saudara, kadang-kala ada orang katakan perubahan itu tidak bisa dipilih. Benar. Perubahan itu keharusan. Bahkan, saudara, 3 tahun terakhir ini, ya hampir 3 tahun lah, kita mengalami perubahan yang sangat-sangat dahsyat. Perubahan apa? Kalau kita perhatikan, kita mengalami perubahan yang seumur hidup kita belum pernah alami, yaitu lockdown misalnya. Di mana seluruh dunia orang harus berdiam diri di rumah. Bahkan ada yang disebut dengan work from home. Di rumah saja, kerja di rumah, jangan keluar. Kalau dulu, saudara, kalau kita perhatikan, orang bersin, hacu. Kita katakan, praise the Lord. God bless you. Tapi zaman sekarang kalau saudara pergi ke supermarket, dengar suara hacu, atau dalam bus, atau dalam, kalau di Indonesia mungkin MRT, Singapura, di sini BAT, dengan suara hacing, hacu, bangkis bersin, berulang-ulang. Oh saudara, wajah Anda akan menjadi pucat pasi. Kenapa? Karena orang memperhatikan Anda. Bukan lagi God bless you. Dulu kalau ketemu bisa hak, pelukan, salaman, sahabat. Sekarang jaga jarak, cuci tangan. Itu sudah merupakan kebiasaan kita. Saya percaya sampai detik ini, sampai hari ini, karena virus itu belum berlalu ternyata.
Virus itu masih ada di mana-mana. Walaupun pemerintah sudah menetapkan kita sudah bersahabat. Jadi itu perubahan. Perubahan yang harus kita alami, harus kita jalani, dan konsekuensinya harus kita turuti. Bangsa Israel pernah mengalami perubahan yang dahsyat, saudara. Yang sangat drastis. Mereka pernah dibuang ke Babilonia. Hidup mereka itu sangat-sangat berbeda dengan zaman mereka berada di negeri Israel tentunya. Mereka juga pernah ke Mesir. Berada di Mesir. Di situ mereka itu menjadi budak. Karena Yusuf yang membawa mereka masuk ke Mesir itu sudah dilupakan. Kalau Alkitab mencatat akhirnya Musa membawa mereka keluar dari Mesir, melewati Laut Kolsom dalam keadaan kering, sementara tentara-tentara yang gagah perkasa itu juga masuk ke dalam laut itu, tapi mereka mati. Maka Nabi Yesaya mengingatkan kepada kita, umat Israel zaman Yesaya juga, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Belumkah engkau mengetahuinya? Saudara, apa arti ayat-ayat yang baru kita baca hari ini, saudara? Apa yang kita bisa pelajari dari kalimat Tuhan di masa-masa yang mencekam atau di masa-masa yang tidak kita sukai seperti zaman sekarang ini? Yang pertama, kita harus stop, berhenti, memikirkan, merenungkan, menghalunisasikan kesuksesan masa lalu. Saudara, Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan umat Israel. Masa lampau. Kalau kita perhatikan ayat 16 dan ayat 17 menggambarkan suatu pekerjaan Tuhan yang begitu besar yang terjadi atas bangsa Israel. Sampai-sampai Tuhan mendeskripsikan dirinya melalui pekerjaan ini dalam Keluaran, kalau kita perhatikan Keluaran 20 ayat 1, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Benar, Tuhan pernah membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, membebaskan mereka. Dan Musa memimpin mereka melewati Laut Merah, Laut Kolsom, Laut Terberau dalam keadaan kering. Itu mujizat yang begitu luar biasa yang terjadi, yang terpampang, yang terlihat dan disaksikan oleh banyak orang sampai detik ini, sampai hari ini. Tuhan membelah air menjadi dua sehingga orang Israel boleh berjalan menyeberangi. Saudara yang saya kasih sama Tuhan, para prajurit yang kejar dari Mesir itu juga masuk ke dalam laut yang terbelah itu. Tapi Tuhan Allah mempersatukan kembali ayatnya, sehingga tempat ini menjadi kuburan daripada musuh-musuh mereka. Hal ini begitu luar biasa menjadi ingatan bagi umat Israel. Tapi Tuhan Allah ini katakan, jangan selalu mengenang terus. Mungkin melupakan nggak bisa, tapi jangan selalu terngiang-ngiang akan hal itu. Setelah apa yang bisa kita pelajari dari berhenti terlena atau terngiang-ngiang akan kesuksesan masa lalu? Saudara, sebagai umat manusia, kita manusia ini,
kita ini, tadi saya di awal katakan, tergolong dalam berbagai usia. Waktu kita masih kecil, kita pingin dewasa. Sudah dewasa, kita pingin menikah. Sudah menikah, kita pingin punya anak-anak. Sudah punya anak-anak, mungkin kita sudah menjadi agak tua, pingin punya cucu. Dan itu terus siklus dalam kehidupan kita. Lalu dalam pekerjaan kita, mungkin di masa muda, kita begitu giat, begitu luar biasa, hasil yang dicapai begitu besar, dan kita sukses bukan main. Kita merasa mangga, merasa happy, merasa luar biasa. Kita ingat-ingat terus, kita selalu mengenang terus, kita selalu memikirkan terus masa-masa lalu, masa kebanggaan, masa kejayaan, masa kehebatan. Tapi Tuhan katakan, stop, itu sudah berlalu. Itu sudah berlalu. Jangan terlena. Jangan halunisasi terus di situ. Jangan tersendat terus di sana. Saudara, kebanyakan kalau kita sudah berumur, kita selalu menceritakan masa-masa lalu. Saya pernah membesuk jemaat Tuhan di Surabaya. Dia sudah berumur 90 tahun lebih. Kalau setiap kita besuk, dia suka menceritakan tentang masa lalunya yang begitu sukses, begitu luar biasa. Dia katakan dia datang dari RRC, bawa segala harta bendanya dalam sebuah kapal, tapi apa yang terjadi? Kapalnya itu terombang-ambing, hartanya semua harus dibuang ke laut, dan dia datang hanya dirinya. Apa yang terjadi? Dia katakan dia harus bekerja, mulai dari menyapu, mulai dari membersih-bersih, mulai dari kutip-kutip dorongan sampah dan sebagainya, sampai akhirnya karena begitu giat, begitu semangat, begitu luar biasa perjuangannya, dia menjadi pengusaha yang besar, punya pabrik dan sebagainya. Dan sekarang sudah umur 90 tinggal di Surabaya. Itu selalu diingat-ingat terus. Dan selalu diingat-ingat terus. Saudara, Tuhan mau bertanya pada kita, apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Saudara, karya Tuhan Yesus di atas kayu salib begitu luar biasa. Alkitab mencatat Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia bukan hanya mati, dia juga sudah bangkit. Itu berarti ada kemenangan dalam diri Yesus. Yang artinya setiap orang yang percaya pada dia juga menang. Dan ada perintah daripada Tuhan, hai anakku, hai orang-orang yang percaya, sebagai amanat agung, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan kabar gembira, kabar kesukaan, kabar kemenangan ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih terlena akan kedahsyatan Tuhan Yesus? Apakah kita hanya berdiam diri? Coba kita pikirkan, apakah kita hanya berdiam diri? Mungkin saudara punya alasan, saya ini sudah berumur, gak bisa lakukan apa-apa. Saya ingin kasih tahu Anda, saudara, ada seorang jemaat di ujung pandang, dia sudah berumur, sekarang sudah meninggal. Dia masih tidak mau tinggalkan pelayanannya. Saking dia suka membesuk, dia tidak mau tinggalkan sampai dia tidak bisa berjalan, dia masih suka menulis doa-doa untuk jemaat Tuhan. Dia tulis, dia fotokopi, diberikan kepada orang-orang, minta orang-orang juga ikut berdoa. Saudara, itu juga salah satu pelayanan yang bisa dikerjakan dalam keadaan
tidak berdaya, masih bisa melayani. Oh, luar biasa bukan? Lalu, saudara sekalian kerjakan apa? Apakah alasan COVID terus-menerus sehingga membuat Anda di rumah saja? Saudara, kalau kita di rumah terus berdiam diri, waktu berjalan. Waktu tidak akan tunggu engkau. Kita tidak berani menghadapi resiko yang disebut dengan perubahan itu. Firman Tuhan katakan, berhenti dari terlenamu. Bergerak. Bergerak. Apakah engkau mau tunggu sampai seperti jemaat yang pernah saya besuk waktu sakit? Dia katakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya cepat sembuh dari penyakit ini. Kalau saya sembuh, saya berjanji, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang menjadi pertanyaan, waktu engkau sehat, engkau kemana? Waktu engkau sehat, engkau lakukan apa? Saudara, ada banyak kesaksian yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang demikian, Tuhan panggil secepatnya. Tidak beri kesempatan buat dia untuk melayani. Tidak berikan kesempatan buat dia untuk melayani. Jadi artinya apa, saudara? Jadi artinya kalau kita hari ini, sekarang ini masih ada kesempatan, jangan terlena dengan itu semuanya, tapi bergerak maju. Yang kedua, saudara, berhenti kita merasa khawatir karena ada hal-hal besar yang harus dikerjakan. Saudara, Tuhan menempatkan kita di dunia ini mempunyai satu tujuan. Tujuan yang Tuhan berikan bukan menjadikan kita pengusaha yang besar, bukan menjadikan kita dokter, bukan menjadikan kita pilot dan sebagainya, bukan. Bukan itu. Menjadi pendeta pun bukan tujuan hidup seseorang. Jadi tujuan hidup kita apa? Tuhan memberikan kita tujuan hidup, yaitu mengagungkan Dia, memuliakan namanya, memuji Dia. Benar Tuhan pernah kerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Benar Tuhan sudah mempunyai karya yang besar dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak diminta berhenti. Kan pesan Tuhan pergi. Maka ayat 19 dikatakan di sini, saya bacakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara, Tuhan Allah saja bisa merancangkan sesuatu untuk umat manusia ke depan. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudara, kita tahu bahwa manusia sudah berdosa. Tuhan ingin mengubah manusia, kita semuanya. Supaya apa, saudara? Supaya kita maju. Kita bukan hidup lagi di Mesir. Kita bukan hidup lagi di bawah kungkungan Raja Firaun. Tapi hari ini kita hidup di bawah naungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di bawah bimbingannya, di bawah pemeliharaan Dia. Kalau kita perhatikan pada zaman itu, Allah ingin mengatakan bahwa Dia sudah merencanakan sesuatu yang besar yang bakal terjadi dalam kehidupan umat manusia.
ada penebusan, ada pergantian dari umat manusia yang berdosa, dari umat manusia yang mestinya dihukum. Sekarang ada Yesus datang ke dunia ini. Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Ini merupakan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Lupakan, singkirkan mereka-mereka yang tidak percaya akan hal ini. Karena itu merupakan dosa yang paling besar. Sebab ada banyak orang yang begitu nyinyir, ingin mengatakan bahwa Yesus itu manusia, mana bisa menyelamatkan kita. Tapi bagi kita orang percaya, Yesus memang benar-benar manusia karena Tuhan akan datang ke dunia ini, dia menjadi manusia untuk menebus dosa kita karena dia ingin menggantikan kita. Yang semestinya kita yang dihukum di atas kayu salib, kita sebagai orang berdosa masuk neraka, tapi sekarang tidak. Tuhan menebus kita, dia yang dihukum di atas kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, rancangan Tuhan itu begitu luar biasa. Maka ada the new big thing God is doing. Ada sesuatu yang besar yang Allah ingin kerjakan buat kita. Itu karyanya di atas kayu salib. Karya di atas kayu salib tidak akan kita lupakan. Itu sebagai peringatan dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya manusia di dunia ini pernah gagal. Manusia di dunia ini pernah tidak taat pada Tuhan. Manusia di dunia ini pernah berdosa. Dan kita umat manusia adalah umat yang berdosa. Mengingatkan pada kita bahwa manusia di dunia ini, kita sekalian butuh keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah juru selamat umat manusia. Saudara, tidak ada juru selamat umat manusia di bawah kolong langit. Tidak ada juru selamat yang lain lagi. Hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya maka dengan iman yang sungguh-sungguh taat, percaya, tidak boleh goyah, kita harus percaya pada Dia, yaitu Yesus sebagai juru selamat kita. Kalau sampai detik ini, sampai menit ini, ada orang yang masih meragukan, itu perlu dipertanyakan. Kenapa, saudara? Kita bisa duduk di sini, kita bisa bernapas, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kita bisa memegang, dan sebagainya. Bahkan kita bisa merasakan, kita bisa merasa sedih, merasa senang, merasa sakit. Itu semua adalah karya daripada Allah, Tuhan kita, yang begitu mengasihi kita. Pernahkah saudara berpikir, sedikit saja dalam hidup kita itu ada masalah, maka kita merasa tidak menyenangkan. Kalau kelingking kita terjepit, seluruh tubuh kita itu merasa tidak enak. Kontaknya begitu luar biasa. Ini karya Tuhan. Jadi sedikit pun dalam hidup kita itu tidak boleh ada yang terganggu. Bahkan kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, hati kita tidak menyenangkan, hati kita terganggu, seluruh hidup kita juga terganggu. Dan saudara, hari ini kita orang yang berdosa. Kita butuh Yesus di dalam hidup kita. Kita butuh Dia. Dan Allah sudah mengerjakan karya yang besar. Dia datang ke dunia ini, mati untuk kita, dan bangkit percaya kepada Dia.
Yang ketiga, saudara, kita harus berjuang, berusaha memuliakan nama Tuhan. Saudara, jangan kita menaruh Tuhan dalam sebuah kotak kecil yang menganggap bahwa Tuhan hanya bekerja pada masa lalu dengan mujizat-mujizat luar biasa, lalu hari ini tidak kerjakan apa-apa lagi. Bukan. Hari ini, saudara, walaupun di antara kita katakanlah belum mengalami mujizat yang begitu dahsyat, jangan takut, jangan khawatir, gak masalah, karena hidup kita ini sendiri merupakan mujizat. Hidup kita ini sendiri merupakan mujizat, saudara. Saudara mau mengalami mujizat apa lagi? Apakah harus sampai sakit, penyakit yang berat, lalu sembuh baru mujizat? Tentu kita gak mau demikian, kan? Benar, ada orang yang boleh memakai itu sebagai kesaksiannya, karena Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit yang berat. Tapi masing-masing orang mengalami beda-beda. Dulu, saudara, waktu saya masih kuliah di seminari, ada seorang teman kelas, kakak kelas lah. Dia selalu bersaksi, mujizatnya luar biasa. Dia katakan waktu dia sedang membutuhkan uang, dia berdoa, Tuhan, saya butuh uang. Lalu 1-2 hari tiba-tiba saja di selipan Alkitabnya itu ada uang. Ada amplop. Dia bilang ini mujizat luar biasa. Saya percaya Tuhan bisa kerjakan melalui orang lain. Dia juga katakan ketika dia berdoa, memerlukan sesuatu, ada orang saja masukkan amplop melalui sela-sela kaca mobilnya, karena panas kan dibuka sedikit, masukkan amplop ke mobilnya, dan di situ berisi uang. Mujizat terjadi. Lalu dengan seluruh saya katakan, saya doa-doa kok gak ada yang taruh amplop di Alkitabku. Artinya apa, saudara? Artinya apa yang dialami oleh orang tersebut, oleh seseorang, tidak boleh disamakan kepada orang lain. Dia alami benar. Saya percaya. Tapi jangan orang lain juga dituntut untuk mengalami demikian. Sehingga orang lain yang tidak mengalami mujizat demikian dikatakan, kamu itu kurang rohani. Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Diberkati. Puji Tuhan. Tapi jangan hanya sekedar puji-puji Tuhan, saudara. Kalau hanya sekedar puji Tuhan, gampang. Saudara perhatikan ada banyak kesaksian orang mendapatkan berkat luar biasa dari Tuhan. Berupa materi luar biasa dia dapat berkat. Dia bersyukur pada Tuhan. Puji Tuhan, saya diberkati semuanya ini. Puji Tuhan, perusahaan saya dapat untung berapa. Puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Saudara senang nggak mendengar kesaksian seperti ini? Senang nggak mendengar kesaksian seperti itu? Senang. Kita anggap mereka itu begitu rohani. Tetapi saudara, sesungguhnya mereka hanya bersaksi. Pujiannya hanya kepada Tuhan. Seorang pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia, dia bersaksi. Dia katakan ada banyak orang-orang atau teman-temannya. Mereka itu bersaksi, di orang-orang kaya, akan Tuhan memberkati dia. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi hanya bersyukur, jadi syukurnya diberikan kepada Tuhan.
terima kasih diberikan kepada Tuhan. Tuhan nggak dapat apa-apa, nggak dapat uangnya, hanya syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita lakukan seperti demikian. Maka dia katakan, ketika dia membawa teman-temannya pergi ke Afghanistan, melihat orang-orang yang sedang kesulitan karena perang, atau Palestina. Apa yang terjadi? Di mana teman-temannya bilang, kasihan ya mereka, kasihan mereka perlu ditolong. Tapi mereka gak tolong, mereka gak keluar dompetnya, saudara. Hanya bilang kasihan, kasihan, kasihan. Saudara, tujuan kita memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Apakah harus pergi mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang ekstrim? Oh, Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Maka dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yang paling penting adalah sikap hidup kita, karakter hidup kita, karena firman Tuhan itu, Injil itu ada dalam kehidupan kita. Ada dalam perilaku kita. Ada dalam tingkah laku kita. Ada banyak ibu-ibu, dia mengeluh kalau suaminya belum percaya pada Tuhan, padahal dia sudah berdoa untuk mereka 30-40 tahun. Dia begitu rajin ke persekutuan, rajin ini dan itu. Rajin ke gereja, rajin membesuk, rajin melayani. Tahu kenapa suaminya tidak percaya? Karena waktu dia pulang ke rumah, sikapnya sudah beda. Sikapnya menceritakan orang lain, gosip sana, gosip sini. Lalu kerjanya berantakan. Dia hanya pentingkan pelayanan seperti jalan-jalan, seperti rekreasi bagi dia. Tapi coba kalau diubah, karakternya berubah. Dia akan bertanya suaminya, kenapa ya istriku berubah? Ada apa dengan dia? Kok dia berubah sekarang? Jadi saudara, karakter hidup kita penting itu sebagai satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi hidup kita, kehadiran kita saja, itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Orang memuji Tuhan karena bertemu dengan kita. Orang bisa memuji Tuhan karena kita berbicara sesuatu. Jangan karena gosip, karena kita suka menceritakan kejelekan orang lain, sehingga orang mendengar dari kita saja, imannya sudah jadi batu sandungan. Bahaya, saudara. Jadi sekali lagi tujuan daripada hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Maka di sini katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku, kebesaranku, kehebatanku. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah engkau dan saya memberitakan kemasyuran Tuhan itu? Jangan egois kita. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, percaya pada Dia, dan kita mendapatkan keselamatan itu. Sekarang tugas kita sampaikan berita itu kepada orang lain. Mungkin melalui perbuatan kita, melalui sikap kita, nasihat kita, kelembutan hati kita, pengampunan kita, kasih kita, penguasaan diri kita, orang lihat semuanya. Menjadi kesaksian yang besar. Dan kesaksian ini merupakan satu tugas kita yang agung. Supaya nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan. Maukah kita melakukan itu, saudara? Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar,
pada hari ini Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami pada masa-masa lalu. Begitu luar biasa, hebat, dan kami sudah mengalaminya Tuhan. Oh Tuhan, kami ingin itu berkesinambungan. Sehingga hingga hari ini kami mau tetap semangat seperti itu. Tidak pandang umur, bukan karena usia. Berapapun usia kami Tuhan, selama kami diberi kesempatan, kami mau tetap melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan tidak pandang umur. Kami boleh tetap setia melayani Dia Tuhan. Oh Tuhan, kalau kami memperhatikan orang-orang yang cacat, bahkan di Australia ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia juga masih bisa melayani Tuhan. Oh Tuhan, kami malu. Kami malu Tuhan yang kami punya tangan, kami punya kaki, kami punya mulut, kami punya uang, kami punya segalanya. Kami bisa lakukan banyak hal, tapi kami senantiasa berlipat tangan tidak melakukan sesuatu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, biarlah ketika kami menjelang Jumat Agung kami disadarkan bahwa kesempatan untuk melayani Engkau makin hari makin sedikit. Kesempatan makin hari makin sedikit karena umur kami makin bertambah. Kesehatan kami makin berkurang. Tolong kami Tuhan. Pakai setiap kami dimanapun kami berada. Supaya kami boleh tetap setia melayani Engkau. Dengar doa kami. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada saat ini kita kembali akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu 322, Ke Tempat Lebih Tinggi. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung surga yang menyenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tetap menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami pada hari ini mempersembahkan
sebagian yang ada pada kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi persembahan Tuhan. Kiranya semakin hari mereka semakin kuat dan semakin beriman dan ditambahkan segala yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur telah mengikuti kebaktian. Saat ini kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan doa berkat. Mari kita semuanya terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai.